Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarafid dari kelas 12 IP 1. Saya di sini ingin menjelaskan materi sosiologi dari kelas 10 sampai kelas 12. Yang pertama itu ada konsep sosiologi, interaksi sosial, keteraturan sosial, nilai dan norma, penelitian sosial, kelompok sosial, kesetaraan sosial, konflik sosial, perubahan sosial, globalisasi, ketimpangan sosial, dan kearifan lokal. Yang pertama, konsep sosiologi. Konsep sosiologi adalah ilmu yang mempelajari setiap kehidupan masyarakat. Objek kajiannya yaitu sosiologi dibagi menjadi dua objek, yaitu gejala sosial dan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Ciri-ciri sosiologi. Yang pertama, kumulatif, yaitu sosiologi diperluas oleh teori yang sebelumnya. Kedua, teoritis, yaitu menyusun abstraksi dari hasil observasi dari para ahli. Yang ketiga, empiris, melakukan kajian berdasarkan observasi dan menggunakan akal sehat. Yang keempat, kinetis, menjelaskan fakta serta analisis tanpa melihat baik buruknya. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, dapat diuji kebenaran berdasarkan fakta dan pemikiran. 3. Materi tersusun secara sistematis. 4. Membuat pengetahuan yang dapat dibuktikan. Cabang-cabang sosiologi. Pertama, sosiologi keluarga. Yang kedua, sosiologi politik. Yang ketiga, sosiologi pendidikan. Yang keempat, sosiologi agama. Yang kelima, sosiologi perdesaan. Yang keenam, sosiologi perkotaan. Fungsi-fungsi sosiologi yaitu perencanaan sosial, pembangunan sosial, penelitian sosial, dan memecahkan masalah sosial. Yang kedua, ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu ke individu, antara individu ke kelompok, antara kelompok dan ke kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu minimal 2 orang, memiliki simbol atau bahasa, memiliki tujuan, adanya ruang dan waktu. Syarat interaksi sosial yaitu tindakan rasional yang diselesaikan oleh akal, rasional berorientasi instrumental, rasional berorientasi nilai, tindak efektif, tindak tradisional. Faktor pendorong interaksi sosial yaitu imitasi adalah meniru, identifikasi adalah meniru secara detail, simpati yaitu balas kasih yang dilakukan dalam bentuk tindakan empati, yaitu seseorang yang dapat merasakan yang orang lain rasakan. Sugesti yaitu dorongan atau pengaruh. Struktur sosial adalah tatanan kehidupan seorang individu dalam masyarakat. Terdapat hubungan timbal balik. Contohnya, perannya mengajar, statusnya guru. Status dapat dilihat dari segi pemberian atau turunan atau usaha. 3. Keteraturan sosial. Keteraturan sosial yaitu merupakan suatu keadaan di mana hubungan-hubungan sosial yang berlangsung di antara anggota masyarakat berlangsung selaras, serasi, dan harmonis sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Unsur-unsur keteraturan sosial yaitu tertib sosial adalah teratur dan dinamis. Lalu order yaitu sistem gerak normal dan baik yang berlaku. Lalu keajakan adalah tetap dan dilakukan terus-menerus. Lalu pola yaitu corak hubungan. Syarat-syarat keteraturan sosial yaitu terdapat kesadaran warga tentang pentingnya keteraturan masyarakat, lalu terdapat norma sosial yang dianggap sesuai dengan keadaan dan kebutuhan akan perkembangan peradaban
yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat. Lalu terdapat aparat penegak hukum dalam lembaga hukum yang konsisten menjalankan fungsi tugas, fungsi, dan wewenang sesuai amanah. Yang keempat, nilai dan norma. Nilai dan norma yaitu sekumpulan perasaan atau anggapan terhadap suatu hal, pedoman hidup bagi masyarakat untuk bisa mengetahui benar atau salah, baik atau buruk. Ciri-ciri nilai yaitu konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antara warga masyarakat, disebarkan antara sesama warga masyarakat atau bukan bawaan sejak lahir, terbentuk melalui sosialisasi. Nilai sosial terbagi menjadi 3, yaitu nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. Nilai vital adalah yang berguna untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas. Nilai kerohanian adalah yang berguna bagi batin manusia. Fungsi nilai menurut Dr. Andes Suprapto yaitu dapat menyumbang seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok, mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Tentu telah terakhir manusia dalam memenuhi peranaan sosial, alat solidaritas, alat pengawas atau kontrol perilaku manusia. Berdasarkan cirinya ada 2, yaitu nilai dominan. Dominan adalah dianggap lebih penting dibandingkan nilai lainnya. Nilai yang mendarah daging adalah telah menjadi kebiasaan dan kepribadian. Norma sosial adalah aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki batasan wilayah tertentu. Ciri-cirinya umumnya tidak tertulis, hasil kesepakatan bersama, ditaati bersama, bagi pelanggar diberikan sanksi. Agen sosialisasi yaitu keluarga, teman sebaya, sekolah, sosial media. 5. Penelitian sosial. Penelitian sosial adalah usaha menarik kesimpulan yang dapat dipercaya kebenarannya yang dilakukan dengan sadar dan teliti menurut prosedur ilmiah tertentu. 3 syarat penelitian yaitu sistematis, terencana, mengikuti prosedur ilmiah. Sikap seorang peneliti yaitu objektif, kompeten, faktual. Prosedur penilaian yaitu penilaian masalah, merumuskan masalah, menetapkan hipotesis, mengumpulkan data untuk menguji hipotesis, mengambil kesimpulan berdasarkan pengelolaan data hipotesis, mengadakan generalisasi dari kesimpulan tersebut. Penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian berdasarkan tempat pelaksanaan yaitu penelitian laboratorium, penelitian lapangan, penelitian perpustakaan. Cara berpikir seorang peneliti yaitu skeptis, bukti dapat mendukung, menganalisis persoalan, kritis yaitu menimbang segala hal objektif. Yang keenam, kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan kelompok manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Klarifikasi Surjono Sukanto berdasarkan besar
kecilnya jumlah anggota berdasarkan derajat interaksi sosial, berdasarkan kepentingan dan wilayah, berdasarkan derajat organisasi, berdasarkan kesadaran, berdasarkan hubungan sosial dan tujuan. Bentuk-bentuk kelompok sosial ada dua, yaitu semudah nyata semua dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hal, publik, dan media. Yang ketujuh, kesetaraan sosial. Stratifikasi sosial adalah kelompok sosial yang berbeda-beda dengan satu dengan lainnya bersifat vertikal. Bentuk-bentuk stratifikasi yaitu terbuka, tertutup, campuran. Kedudukan stratifikasi sosial yaitu upper class adalah kekayaan berdasarkan keturunan. Middle class adalah mampu mencukupi diri sendiri. Lower class adalah mendapat bantuan dana dari pemerintah. Yang kedelapan, konflik sosial. Berasal dari bahasa Latin yaitu con, artinya bersama, dan friger artinya bertabrakan dalam arti saling menunjuk. Konflik terjadi dari frenzy sosial, kelompok sosial yang berbeda-beda dengan satu dengan yang lainnya, bersifat horizontal, berdasarkan agama, ras, etnis, klan, profesi, gender. Yang kesembilan, perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan pada aspek-aspek kehidupan. Perubahan tersebut mencangkup dalam kehidupan, seperti perubahan cara atau berperilaku, nilai dan norma, hubungan sosial hingga teknologi. Dampak perubahan sosial yaitu negatif, sama dengan dapat mudah melihat cara modus pencarian data pribadi, berita hoax. Positif sama dengan media sosial dapat menghubungkan kita dengan orang lain dengan cepat. Faktor internalnya dinamakan demografi. Penemuan baru terdapat 3 ragam penemuan, yaitu discovery, intention, innovation, lalu revolusi dan pemberontakan. Konflik sosial. Faktor eksternalnya adalah perubahan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan lainnya. Yang ke-10, globalisasi. Secara umum adalah peningkatan keterkaitan antara bangsa dan antara manusia di seluruh dunia, atau disebut dengan mendunia. Menurut ahli Sel Sumarjan, adalah proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antara masyarakat di seluruh dunia. Menurut Anthony Gideon adalah intensifikasi atau percepatan hubungan sosial seluruh dunia yang mengaitkan kejadian di lokasi atau satu dengan yang lainnya, serta menimbulkan perubahan pada keduanya. Ciri-ciri globalisasi yaitu perubahan konsep, pasar dan produksi, peningkatan interaksi, munculnya kebudayaan, timbulnya masalah bersama. Penyebab terjadinya globalisasi yaitu karena adanya ruang dan waktu, faktor ekonomi, adanya interaksi kultural atau antar budaya, meningkatnya masalah bersama, faktor produksi yang berhubungan dengan manusia baik primer pun sekunder. Dampak positif globalisasi yaitu mudah mendapatkan informasi, mempermudah komunikasi dengan teknologi SDM, adanya mobilitas yang tinggi, toleransi yang tinggi antara manusia, demokrasi yang tinggi.
Cara mengatasi dampak negatif globalisasi yaitu memahami dan mengamalkan nilai Pancasila, menyaring informasi dan budaya asing yang masuk, memupuk nilai nasionalisme dalam diri. Yang ke-11, ketimpangan sosial yaitu ketidakadilan sosial. Faktor penyebab ketidakadilan adalah internal adalah budaya kemiskinan, eksternal adalah ketidakadilan kebijakan yang dapat mempengaruhi, yaitu kondisi demografi, kondisi pendidikan, kondisi nasihat, kondisi ekonomi. Dampak dan akibat yaitu kemiskinan, kriminalitas, kemerosotan moral. Upaya mengatasinya yaitu meningkatkan kualitas penduduk dan dengan pendidikan, kualitas fasilitas kesehatan. Yang terakhir atau yang ke-12, kearifan lokal. Kearifan lokal berasal dari bahasa Inggris yaitu wisdom, yang artinya kebijakan, dan lokal yang berarti setempat atau tempat. Definisi kearifan lokal adalah kebijakan satu tempat yang dibuat suatu masyarakat yang disepakati, dijalankan, dan diturunkan turun-menurun. Interaksi adalah persilangan atau pertemuan keanggotaan suatu kelompok sosial. Konsolidasi adalah dua kelompok yang berbeda, tak ada yang mempersatukan, rawan terjadinya konflik. Mengukur budaya sendiri dengan budaya orang lain atau etnosentrisme. Subbudaya menyimpang adalah perbedaan dalam kelompok masyarakat. Contohnya adalah kehidupan di lingkungan pelacuran dan perjudian. Sekian dari saya. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.